Perkara tindak pidana pembunuhan Brigadir Joshua ini sudah usai, telah selesai, namun belum berkekuatan hukum tetap, ya. Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memvonis menghukum tiap-tiap terdakwa. Namun putusan tersebut tentunya ada pihak-pihak yang tidak puas, kecewa terhadap putusan Yang Mulia Majelis Hakim tersebut, ya. Salah satunya pasti ya jaksa, karena hakim memutus itu ya tidak sesuai seperti tuntutan penuntut umum, ya. Jadi pertanyaannya, apakah penuntut umum marah, kecewa terhadap putusan hakim terkait kasus Brigadir Joshua ini, teman-teman, ya. Nah, perkara pidana kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini ya sudah menemukan titik terang, namun belum berkekuatan hukum tetap, ya. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ya, di mana masing-masing terdakwa telah diputus bersalah melakukan tindak pidana, dan putusan itu ya bervariasi, ya, tidak sama. Ini didasarkan karena tindakan dan peran serta masing-masing. Ada yang maksudnya dalam peran serta masing-masing ini ya ada yang merencanakan, ada yang bagian eksekutor, dan juga tentunya ada yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana. Nah, pada putusan tersebut ya tentu tidak sesuai dengan eh, tuntutan jaksa penuntut umum, ya. Kita lihat ya putusannya tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, bahkan berbanding terbalik 180 derajat teman-teman, ya. Dikarenakan hakim mempunyai pertimbangan dan pendapat hukum yang berbeda dengan jaksa penuntut umum, bahkan juga para penasehat hukum, ya. Namun atas putusan tersebut, apakah jaksa atau penuntut umum akan melakukan perlawanan dengan cara melakukan upaya banding, ataukah mendukung serta mengamini putusan-putusan hakim tersebut, teman-teman, ya. Kita lihat. Nah, seperti kita ketahui bahwa ya sebelumnya jaksa penuntut umum telah mendakwa dan menuntut, ya, masing-masing para terdakwa dengan pasal yang sama tetapi tuntutannya berbeda-beda. Nah, seperti ya Ferdy Sambo, ya. Pak Ferdy Sambo ini dituntut pidana oleh penuntut umum ya seumur hidup, ya. Namun pada faktanya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini memutus Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga menghukumnya dengan pidana mati. Wow, gila ya. Putusannya nggak main-main. Pidana mati, ya. Nah, mengenai pidana mati ini, teman-teman, ya, penjatuhan pidana mati ini di negara kita ini masih kontroversi, masih pro dan kontra, masih ada yang mendukung dan juga ada yang tidak mendukung, ya. Namun, teman-teman, ya, bisa kita lihat pada KUHP terbaru, kalau kita amati, ya, ini pada isi pasal-pasal yang ada di dalam itu tidak mendukung penjatuhan pidana mati. Ya, contohnya pada pasal 100 KUHP terbaru itu, ya, di sana menjelaskan masih memberikan ruang dan kesempatan bagi terpidana mati selama 10 tahun untuk bertobat, untuk berbuat baik, ya, melakukan perbuatan yang terpuji. Nah, itu ya disebutkan di dalam pasal 100, ya. Nah, jika selama 10 tahun hal itu dilakukan seperti perbuatan baik, perbuatan terpuji, maka bagi terpidana mati ini terhadap penjatuhan hukuman pidana mati terhadapnya ini bisa beralih pada hukuman pidana seumur hidup.
ya, ini masih diberikan kesempatan 10 tahun untuk berbuat baik, ya, kelakuan baik. Nah, di situ kan menjelaskan ya, jelas di pasal 100. Ya, tentu pidana mati ini ya masih kontroversi, ya, tapi ya ini perlahan-lahan saya lihat apakah pasal 100 ini memang murni untuk demi penegakan hak azazi manusia atau HAM, atau murni ini ada titipan ya, kita nggak tahu ya teman-teman ya. Nah, lalu kemudian pada perkara Ibu Putri sebelumnya dituntut oleh penuntut umum 8 tahun pidana penjara, namun Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini mempunyai pertimbangan dan pendapat hukum yang berbeda dengan penuntut umum, sehingga Ibu Putri ini divonis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara 20 tahun. Wow, luar biasa teman-teman ya. 20 tahun yang awalnya ini dituntut 8 tahun. Nah, selain itu ada Kuat Ma'ruf ya, sebelumnya dituntut oleh penuntut umum 8 tahun pidana penjara, teman-teman. Namun hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini ya memvonis tidak sesuai dengan tuntutan penuntut umum ya. Nah, jadi hakim itu punya pertimbangan lain ya, punya pendapat hukum yang berbeda dengan penuntut umum, sehingga ya Kuat Ma'ruf ini dituntut dihukum karena secara sah dan meyakinkan bersalah. Nah, maka dihukum 15 tahun pidana penjara. Wow, awalnya 8 tahun tapi kini diponis 15 tahun pidana penjara. Nah, ini kan gila ya teman-teman ya. Nah, dan yang paling menghebohkan ini yaitu hukuman terhadap Baradae atau Richard Eliezer. Nah, sebelumnya dituntut oleh penuntut umum ini 12 tahun pidana penjara ya, tapi hakim memutus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Maka hakim menghukum Richard Eliezer ini 1 tahun 6 bulan pidana penjara. Dan seperti kita ketahui bahwa Richard Eliezer ini dinyatakan bersalah loh ya, bersalah loh melakukan tindak pidana, namun dia divonis 1 tahun 6 bulan pidana penjara. Nah, ini adalah terobosan hukum ya, jurisprudensi teman-teman. Tentu berbeda dengan ponis-ponis dengan terdakwa yang lain. Yang lain malah justru lebih berat daripada tuntutan penuntut umum. Justru ini lebih ringan teman-teman ya. Padahal pada fakta persidangan ya, Richard Eliezer ini mengakui bahwasanya dia salah satu eksekutor dalam hal melakukan pembunuhan atau menembak ya Brigadir Joshua sehingga meninggal. Nah, dia salah satu, tapi kok dia bisa diponis 1 tahun 6 bulan pidana penjara. Tentu putusan hakim itu ya punya alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya, sehingga Baradae ini divonis dengan hukuman lebih ringan teman-teman ya, sangat ringan ya, karena kan di salah satu faktor yang mempengaruhi putusan itu sebagai pertimbangan hakim ya, karena Richard Eliezer ini menjadi justice kolaborator, di mana seorang justice kolaborator ini akan mendapat perlakuan khusus ya daripada terdakwa-terdakwa lainnya. Jadi dia itu harus diperhatikan, mendapatkan perlakuan khusus teman-teman ya.
Itu. Nah, atas putusan perkara pidana yang diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut ini dikenal dengan ultra petita. Nah, apa sih ultra petita itu, teman-teman ya? Jadi penjatuhan putusan oleh majelis hakim atas suatu perkara yang melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, seperti putusan yang diberikan kepada Ferdy Sambo, Ibu Putri, terus kemudian Ricky Rizal, Kuat Maruf. Nah, ini tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, malah hakim memutus terhadap para terdakwa ini lebih tinggi daripada tuntutan jaksa penuntut umum ya. Jadi ultra petita juga bisa diartikan sebagai penjatuhan putusan terhadap perkara yang tidak diminta oleh jaksa penuntut umum. Nah, teman-teman ya. Nah, terkait dalam putusan tersebut, apakah jaksa penuntut umum akan melakukan upaya hukum terkhusus pada perkara Baradae ya, vonis Baradae. Nah, putusannya apakah ini jaksa penuntut umum ya seirama terus kemudian mengamini putusan Yang Mulia Majelis Hakim, atau justru malah akan melakukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Nah, seperti kita ketahui bahwa sebelumnya kan Barada ini dituntut 12 tahun pidana penjara, namun pengadilan hakim memutusnya yaitu 1 tahun 6 bulan pidana penjara. Nah, jadi putusannya sangat jomplang, teman-teman ya, berbanding terbalik dengan tuntutan penuntut umum. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, apakah jaksa akan melakukan upaya hukum seperti banding ataukah turut dan mengamini putusan hakim ya? Kita lihat ke depannya bagaimana ya. Ya, tapi atas putusan-putusan tersebut itu belum final ya, belum berkekuatan hukum tetap ya, belum bisa dieksekusi ya. Misalkan kayak Ferdy Sambo itu dipidana mati ya, itu belum bisa dieksekusi ya, masih ada upaya hukum biasa yang akan diajukan oleh penasehat hukumnya ya. Upaya hukum biasa itu seperti banding dan kasasi, dan juga ada upaya hukum luar biasa yaitu seperti peninjauan kembali atau PK. Nah, jadi pertanyaannya, apakah Sambo, Ibu Putri, Kuat Maruf, Ricky Rizal ini masih berpeluang untuk bebas ya, juga lepas dari jerat hukum, teman-teman ya? Tentu jawabannya ya masih sangat berpeluang, masih sangat berpotensi untuk bebas dan lepas dari jerat hukum ya. Karena ya kita lihat proses dan upaya hukum yang akan dilakukan oleh masing-masing kuasa hukumnya ya. Itu teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, demikian, salam keadilan.